Analisis peluang usaha. Peluang usaha baru dapat muncul dari sekitar kita dan biasanya dari situasi yang tak terduga. Untuk mengembangkan ide atau gagasan tentang peluang usaha, kita harus berpikir positif, kreatif, inovatif, inisiatif, fleksibel, dan responsif. Adapun metode yang dapat kita gunakan adalah sebagai berikut. 1. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan sebuah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan atau peluang, dan threat, ancaman. Analisis SWOT ini didasarkan pada anggapan jika sebuah strategi yang efektif berasal dari faktor internal, kekuatan dan kelemahan, dan juga eksternal, peluang dan keamanan dari sebuah bisnis atau organisasi. Oleh karena itu, analisis ini mengubah faktor empati dari internal dan eksternal. 2. Analisis 5W1H. 5W1H pada dasarnya adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan investigasi dan penelitian terhadap masalah yang terjadi dalam proses produksi. 3. Studi kelayakan usaha atau feasibility study. Suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan. Tujuan utama dilakukannya studi kelayakan bisnis ini tentunya yang akan berdiri bisa berjalan sesuai harapan, baik dalam jangka yang pendek maupun panjang. Pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Wirausaha yang kreatif adalah wirausaha yang cepat menangkap peluang dari mana saja, yang tidak pernah melewatkan waktunya dengan sia-sia. Seperti 1. Memanfaatkan barang bekas. Contohnya, memanfaatkan kembali plastik atau kain perca yang dapat dijadikan karya seni. 2. Memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Misalnya, memanfaatkan tanah liat menjadi kerajinan gerabah. 3. Memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Misalnya, berjualan minuman seperti es buah, es kelapa, atau minuman segar lainnya di musim kemarau. Untuk menggali peluang usaha atau bisnis, tiap orang harus berpikir secara positif dan kreatif, yaitu 1. Harus percaya dan yakin bahwa usahanya bisa dilaksanakan. 2. Mau menerima gagasan baru dalam bisnis. 3. Sering bertanya pada diri sendiri. 4. Bersedia mendengarkan saran dari orang lain. 5. Mempunyai etos kerja yang tinggi. 6. Pandai dan terampil berkomunikasi. Inovatif. Inovatif adalah suatu temuan baru yang menyebabkan berdaya gunanya produk atau jasa ke arah yang lebih produktif. Tujuan mengadakan inovasi dalam usaha yaitu 1. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. 2. Untuk menyesuaikan selera masyarakat. 3. Untuk menyesuaikan perkembangan teknologi. 4. Untuk memuaskan konsumen. 5. Untuk menarik konsumen. Mau usaha tapi bingung. Peluang usaha apa ya yang tepat untuk saya? Apakah Anda pernah bertanya seperti ini? Berikut 4 dasar bagi Anda untuk menentukan ide peluang usaha yang tepat. Pertama, masalah. Untuk menentukan usaha apa yang akan Anda jalankan, Anda bisa melihat permasalahan yang muncul atas kebutuhan orang-orang di sekitar. Selanjutnya, Anda memikirkan cara membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, ojek online. Ojek online dapat memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat perkotaan. Kedua, keterampilan.
Keterampilan yang Anda miliki saat ini dapat dijadikan dasar untuk memulai usaha. Apabila Anda memiliki keterampilan dalam memasak, mungkin Anda bisa membuka usaha catering. Atau saat ini Anda memiliki keterampilan menjahit, Anda mungkin bisa membuka kursus menjahit atau menerima pesanan jahitan orang-orang di sekitar Anda. Ketiga, ketersediaan. Ketersediaan diartikan sebagai aset yang sudah kita miliki. Misalnya, rumah warisan orang tua. Dapat Anda sulap menjadi tempat kos. Atau mungkin ada kendaraan roda 4 yang nganggur di rumah. Kendaraan tersebut dapat disewakan kepada pihak lain untuk menghasilkan uang. Keempat, amati, tiru, dan modifikasi usaha orang lain. Caranya yaitu, lihat usaha yang ada di sekitar Anda, pilih usaha yang terlaris, modifikasi. Meniru usaha yang telah dijalankan oleh orang lain seperti menjual kue, menjual baju, dan membuka warung makan, membuat Anda tidak perlu berpikir lebih jauh mengenai usaha apa yang akan Anda jalankan. Tentunya dengan rencana dan ramuan sendiri ya. Untuk menemukan usaha apa yang hendak Anda pilih, Anda dapat menimbang keempat hal tadi dan selanjutnya membuat perencanaan. Namun, perencanaan tidak akan pernah cukup apabila tidak direalisasikan. Mari kita mulai usaha sekarang juga.